Assalamualaikum semuanya. Video ini merupakan tugas konsep dasar IPS dengan materi Global Connection. Berikut adalah anggota kelompok kami. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Global Connection dalam bahasa Indonesia artinya koneksi global. Koneksi dalam KBBI memiliki dua arti, yaitu hubungan yang dapat memudah atau melancarkan segala urusan atau kegiatan dan kenalan. Sedangkan pengertian global menurut KBBI adalah keseluruhan. Selain itu dapat dimaknai meliputi seluruh dunia dan lainnya. Maksud dari koneksi global atau global connection mengacu pada koneksi dan interaksi antara berbagai negara dan budaya di seluruh dunia melalui teknologi, transportasi, dan komunikasi. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa kita belajar global connection? Jadi, dengan kita belajar global connection, kita bisa mendapatkan ilmu dari orang luar yang dimana di dalam negeri kita tidak mempelajari itu. Sebagai contoh, ketika kita berteman dengan orang Rusia, maka secara tidak langsung kita pasti akan belajar bahasa Rusia. Selain mendapatkan ilmu, dengan kita berkoneksi dengan orang di luar negeri, kita bisa saja mendapatkan peluang kerja dari teman luar negeri kita. Untuk mempermudah memahami apa itu global connection, kami memberi 3 contoh kegiatan yang berhubungan dengan global connection. Yang pertama adalah ekspor dan impor. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di satu negara dan dijual kepada pembeli di negara lain. Satu contoh, Indonesia memproduksi minyak kelapa sawit dan kemudian kita menjualnya kepada negara Tiongkok. Kemudian impor diartikan sebagai proses pembelian barang untuk masuk ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan baik untuk industri maupun masyarakat luas. Sebagai satu contoh, ketika negara Indonesia kekurangan beras untuk rakyatnya, maka kita akan mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai beras. Ekspor dan impor termasuk dalam global connection karena dalam ruang lingkup perdagangannya adalah antara warga lokal dengan luar negeri, yang dimana warga lokal pasti akan berkomunikasi dengan orang luar negeri. Salah satu pelabuhan ekspor dan impor adalah Pelabuhan Trisakti. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Kalimantan yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Komoditas yang sering diekspor dari pelabuhan ini adalah produk perkebunan, hasil hutan, produk perikanan, serta produk UMKM. Dan nilai impor tertinggi ada di bahan bakar mineral, peralatan mekanis, bahan kimia organik, plastik, mesin dan perlengkapan elektronik. 2. Organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara, yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Pengibaratannya seperti ketika memiliki banyak teman. Ketika kita memiliki masalah, kita bisa meminta bantuan itu kepada teman-teman kita. Semakin banyak teman kita, maka semakin banyak juga yang bisa menolong kita. Contoh organisasi paling dekat adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ini didirikan pada tahun 1967 dan terdiri dari 10 negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN adalah sarana menjalin persahabatan antara negara-negara anggota, misalnya dengan adanya SEA Games. Negara-negara di Asia Tenggara dapat membangun hubungan baik bahkan kerjasama di bidang olahraga. Jalinan persahabatan ini juga bisa diturunkan ke generasi muda untuk semakin mempererat tali persaudaraan dan kerjasama dengan orang-orang di luar negara.
Dan untuk organisasi terbesar di dunia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dengan adanya PBB, para petinggi negara bisa mendiskusikan bagaimana untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mencapai kerjasama internasional. 3. Masyarakat internasional. Di zaman ini kita tidak perlu berangkat langsung ke luar negeri untuk berkomunikasi dengan masyarakat dari luar negara. Dengan adanya teknologi, dapat membantu kita berkomunikasi dengan mereka. Dan bantuan aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, dan YouTube membantu kita berkomunikasi dengan mereka. Hal ini berdampak kepada mudah terjadinya pertukaran budaya. Dengan kemudahan ini, kita harus bisa memanfaatkan untuk sarana memperkenalkan budaya Indonesia. Sebagai contoh, alat musik panting khas Banjar, Kalimantan Selatan dimainkan lalu diupload ke media sosial, memperkenalkan bagaimana suara khas alat musik, bentuk, dan cara memainkannya. Agar bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang tahu, tapi juga masyarakat dunia tahu bahwa alat musik panting itu seperti apa dan dari mana asalnya. Namun, bahayanya dengan adanya kemudahan ini, bisa saja budaya luarlah yang masuk. Terlebih lagi, budaya yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki budaya gotong royong tinggi mulai pudar, digantikan dengan sifat individual seperti warga barat. Selain itu, bahaya lain adalah terkepainya budaya Indonesia oleh negara lain. Hai, terima kasih telah belajar mengenai Global Connection bersama kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih.